Sataftariku ummati ala 73 firqatan, bahwa kelak umatku, umat Islam akan pecah menjadi 73, yang 72 masuk neraka tapi tidak kekal. Tidak kekal karena mereka tidak kafir. Yang 72 ini sesat, menyimpang, batil tapi belum kafir. Kalimat kafir ini luar biasa. Jangan mudah-mudah mengkafirkan sesama muslim. Menyesatkan mudah. Ya, zina sesat apa tidak? Ya tentu sesat. Minum khamr sesat apa tidak? Ya sesat. Ya. Yang mestinya sholat tahiyatul masjid itu 2 rakaat, ini kok 3 rakaat, sesat apa tidak? Ya tentu sesat. Ya, tapi mengkafirkan hati-hati. Risiko besar. Ya. Man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang berkata kepada saudara sama muslim, kamu telah kafir. Si A telah kafir, si B telah kafir, si fulan telah kafir. Padahal belum. Allah Maha tahu kan, di mata Allah belum kafir, maka dirinya sendiri justru yang kafir. Yang menuduh kafir itulah yang kafir. Maka besar resikonya mengatakan ini telah kafir, itu telah kafir. Kecuali orang Buddha ya jelas kafir, orang Hindu kafir, orang Yahudi Nasrani kafir. Ini sesama muslim. Mentang-mentang beda aliran, mentang-mentang beda pemahaman, lalu dengan mudah dikatakan mentang-mentang beda pemahaman, mentang-mentang beda aliran, beda tafsiran, lalu dengan mudah mengkafirkan. Hati-hati. Kalau sesat keluar dari ahlu sunnah, ini lebih mudah. Ini lebih mudah. Ya. Karena siapa yang tidak mencontoh Nabi dan para sahabat, berarti dia keluar dari yang satu kelompok, berarti masuk ke 72 kelompok. Tapi sekali lagi tidak kafir. Nah, ini yang akan dipelajari oleh beliau, yang akan beliau ajarkan kepada kita, agar jangan sampai kita masuk ke golongan yang 72. Masuklah ke golongan yang satu. Adapun menyatukan kaum muslimin, menyamakan persepsi kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin ini satu kelompok, ini sia-sia. Ini omong kosong. Kenapa? Ya berarti sabda Nabi batal dong. Kalau hari ini ada seorang tokoh, ulama, kiai, siapapun yang bercita-cita menyatukan kaum muslimin bersatu, satu kata, satu pendapat, satu manhaj, ya batal sabda Nabi. Masa Nabi sabdanya omong kosong batal? Ya, maka tugas kita, tugas para ulama, tugas para masyayikh, tugas para tokoh bukan menyatukan kaum muslimin. Sia-sia. Orang Nabi sudah bilang pecah 73. Gimana kita jangan sampai pecah ya Rasul. Saya usahakan gak akan pecah ya Rasul, saya satukan. Ya tentu ini ngelunjak. Ya. Menuduh Nabi bukan seorang Rasul, bukan seorang utusan Allah, berbicara dan tidak ada buktinya. Nah, sekarang sudah kita saksikan. Ya, ada Jahmiyah, ada Jabariyah, ada Syariah, ada Maturidiyah, ada Rafidah. Entah sudah berapa puluh. Apakah sudah sampai 73? Wallahu a'lam. Puncaknya nanti pasti 73. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tugas para a'immah, tugas para ulama apa? Mengajak kaum muslimin supaya masuk ke kelompok yang satu. Yang dia tahu. Ya, misalnya saya kenal sama antum, saya ajak antum untuk masuk ke kelompok yang satu. Jangan sampai masuk ke kelompok yang 72, itu aja. Saya ajak anak istri saya
Saya ajak teman-teman saya, antum punya teman, antum punya saudara, antum punya keluarga, ajak untuk masuk ke kelompok yang satu. Jangan sampai masuk ke kelompok yang 72. Mudah. Ya. Jangan pernah berusaha untuk menyamakan, menyatukan kaum muslimin, nggak akan bisa. Salah satu doa Nabi yang sudah tegas tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi berdoa 3 hal, yang 2 sudah dikabulkan oleh Allah, yang 1 tidak dikabulkan. Apa? Kaum muslimin bersatu. Kaum muslimin menjadi satu umat. Tidak. Ya. Sebagaimana Yahudi pecah menjadi 71, Nasrani pecah menjadi 72, kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah menjadi 73. Dan 72 masuk neraka, sekali lagi tidak kekal. Kulluhum finnar illa ta'ifatan wahidatan. Yang langsung masuk surga hanya 1 kelompok. Dan 1 kelompok ini bukan kelompok A, B, C, D, E, F, bukan. Ya, karena 1 kelompok ini sudah ada. Ya, jangan diberi nama, jangan dikasih label, karena 1 kelompok ini sudah ada dan mereka semua sudah mendahului kita, dan mereka semua sudah dijamin ridha, dijamin ampun, dijamin surga. Radhiyallahu anhum mardu'an wa adda lahum jannat. Siapa? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. 1 kelompok itu sudah ada, Rasul dan para sahabat. Kita ingin masuk ke kelompok yang 1, ya mudah. Tinggal contoh Rasul dan para sahabat. Tentu dengan ilmu. Nggak mungkin bisa mencontoh Rasul dan para sahabat kalau hadis Bukhari saja nggak pernah baca, Muslim nggak pernah baca, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, nggak pernah baca, nggak pernah tahu dari mana? Ya, kan ibadahnya Rasul dan para sahabat, manhajnya Rasul dan para sahabat, akidahnya Rasul dan para sahabat, cara beragama Rasul dan para sahabat itu sudah direkam dengan sangat akurat, ditulis dengan sempurna. Di mana? Di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Bukan di Al-Qur'an. Bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran, subuh 2 rakaat ada di Al-Quran, maghrib 3 rakaat ada di Al-Quran. Irka'u wasjudu, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Cara rukuk seperti apa ada di Al-Quran. Cara sujud seperti apa ada di Al-Quran. Gak ada. Maka kalau kita hanya dengan Al-Quran, tidak pakai Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya, salat saja nggak bisa. Salat subuh berapa rakaat nggak bisa, nggak ada jawabannya dalam Al-Quran. Adanya di sunnah, di hadis. Ya. Maka para imam mengatakan yang 1 kelompok itu, yang di luar 72 kelompok itu, yang 1 kelompok itu, kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Karena Rasul dan para sahabat, solatnya, puasanya, zikirnya, wiridnya ada di kitab-kitab hadis. Dengan demikian, betul-betul kita berhutang budi, wajib kita berterima kasih kepada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Lewat beliau-beliau kita tahu bahwa Nabi mencium Hajar Aswad itu tanpa kecupan, tanpa bunyi kecupan. Tahu dari mana? Dari kitab-kitab hadis. Nabi sekali ke Mekah, umrah cuman sekali. Tidak seperti sebagian saudara-saudara kita yang datang ke Mekah, umrah berkali-kali, umrahkan 3 jam, 4 jam selesai. Anak muda paling 2 jam selesai, cuman tawaf, sa'i, tahallul, kan? Hari Senin umrah, hari Selasa umrah, mumpung di sana. Ini dilakukan oleh saudara-saudara kita. Rasul dan para sahabat dijawab oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan seterusnya. Rasul dan para sahabat sekali perjalanan ke Mekah, umrah cuman sekali. Ya. Dari kitab-kitab mereka kita tahu bahwa Rasul dan para sahabat belum pernah sholat nisfu Sa'ban. Sholat yang dilakukan oleh entah berapa juta kaum muslimin, terutama di negeri kita ini, tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Apa itu sholat nisfu Sa'ban?
Ya, diriwayatkan tahun 500 Hijrah kira-kira pertama terjadi sholat nisfu Sya'ban di Masjidil Aqsa di Palestina. Mana mungkin sebuah kebenaran ibadah baru muncul 500 tahun setelah Nabi wafat. Ya, mana mungkin ada sebuah kebenaran, kebaikan, ibadah kok luput dari Rasul dan para sahabat? Tidak mungkin. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan kitab ini tidak sendirian, sudah ada pendahulunya banyak. Ada Usulus Sunnah, ditulis oleh Imam Ahmad. Ada Syarhus Sunnah, ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari. Ada Aqidah Ashabul Hadis. Ada Aqidah Wasitiyah, ada Aqidah Tauhidiyah, banyak sekali. Kitab yang mengajak kita untuk masuk ke kelompok yang satu, bukan 72. Ya. Nah, sekali lagi, yang satu itu adalah Rasul dan para sahabat. Maka jika antum ingin masuk ke kelompok yang satu, tentu bodoh kalau tidak ingin ya. Contohlah Rasul dan para sahabat. Ikuti Rasul dan para sahabat. Apa yang mereka lakukan kita lakukan, apa yang tidak mereka lakukan jangan. Jangan coba-coba. Ya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Jika sebuah peribadatan itu benar, baik, berpahala, diridhoi oleh Allah, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Gak mungkin ada sebuah kebaikan, ibadah, mahdhah, salat, puasa, zikir, wirid, kok luput dari para sahabat. Tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak mungkin.